Ya, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih Pak Jarwo untuk pembukaannya dan doa pembukaannya juga ya. Kita kembali bertemu dengan topik selanjutnya yang kayaknya bentar lagi habis nih ya, pembahasan kisah para rasul, tinggal 2 minggu lagi ya Pak Jarwo. Benar nggak sih? Kalau dari ayatnya, betul ya. Nah, kita hari ini mau membahas tentang Paulus di Malta. Ini sebenarnya perikopnya cukup pendek gitu ya dibandingkan yang lain, tapi kisah yang menurutku salah satu kisah yang paling sering mungkin dibahas dari petualangan Paulus selain tentunya konversi Paulus, lalu ya kayaknya menurutku ini salah satu cerita yang cukup sering dibahas gitu ya. Jadi kita coba baca bersama-sama dan juga gali lebih dalam lagi ya Bapak Ibu. Nah, Paulus di Malta, kita baca dulu ayatnya. Ini dari Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Setelah tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk asli pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api dan mengajak kami semua ke situ karena sudah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular berbisa karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika penduduk asli pulau itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau tiba-tiba akan mati rebah. Tetapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak terjadi apapun padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik pejabat pulau itu yang bernama Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramah selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit dari pulau, orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Nah, sampai di situ bacaan Alkitab kita, Bapak Ibu. Mungkin aku pengen mulai dari, adakah hal yang menarik yang Bapak Ibu dapatkan gitu ya? Karena ini sengaja memang pembagiannya seperti ini, ada hal-hal yang menarik per ayat gitu, yang ingin aku bahas lebih lanjut. Tapi aku pengen tahu dari Bapak Ibu sendiri ketika membaca, tadi bareng-bareng kita baca ayat ini, ada yang langsung kayak, wah ini baru pertama kali, atau wah ini kayaknya kok menarik gitu. Kita interaksi dari awal ya Bapak Ibu, nggak nanti saya dibombardir pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan pendapat atau mungkin ada yang kata-kata yang baru pertama kali diketahui, atau kayak oh ternyata ada cerita seperti ini dalam Alkitab gitu, mungkin ada yang Ujung pulau Kreta itu, Kaigo, sampai ke pulau Malta itu kira-kira 1.000 kilo. Tapi kalau dari Pelabuhan Indah ke Malta itu kira-kira 900 kilo. Perahu Paulus itu bukan berlayar loh, hanyut loh itu loh. Diombang ada terus berhenti di lautan gitu ya. Itu hanyut tanpa daya, dan orang-orang nggak makan gitu kan, gitu kan. 900, heran loh, hanyut sejauh itu yang aneh menurut saya. Oke. Itu sebenarnya ayat sebelumnya kali ya, yang di pasal 27 Pak Jarwo, memang kan nggak tahu apakah semuanya rajin mengikuti dan membahas secara keseluruhan, tapi yang disampaikan Pak Jarwo tadi benar banget gitu ya, bahwa peristiwa ini kan sebenarnya ada cerita sebelumnya gitu ya, itu Paulus ada di kapal mau menuju ke Roma, lalu ada badai yang sangat besar gitu ya.
dalam kondisi Paulus di kapal dengan para tentara Roma dan juga tahanan-tahanan gitu ya. Karena apa? Karena itu adalah semua kumpulan orang-orang yang mau dibawa ke penjara di Roma, ataupun dalam kasus Paulus dia sebenarnya mengajukan banding, maka dia harus ke Roma gitu untuk bisa diproses bandingnya tersebut gitu. Jadi dia berada di dalam kapal itu dengan ada prajurit-prajurit, ada Paulus dengan rekan-rekannya, dan juga ada tahanan-tahanan gitu ya. Nah, kalau kita baca di Kisah Para Rasul 27 tentang peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kapal itu, ini mungkin udah dibahas di Patibulum sebelumnya, tapi aku ulang sedikit. Itu memang seperti yang disampaikan Pak Jarwo gitu ya, kapalnya nih badai dan mereka terdampak maksudnya terombang-ambing sangat lama sampai udah putus asa gitu ya. Jadi mereka hampir 2 minggu tuh di lautan gitu, yang nggak tahu bakal nyampe di mana, nggak ada, bahkan sampai ada titik di mana mereka merasa wah ini nggak ada harapan sama sekali gitu ya. Kita baca di pasal 27 tuh sempat ada yang mau kabur, terus ternyata Paulus melarang mereka untuk kabur gitu ya. Lalu sempat ada juga rencana dari si prajurit Romanya untuk membunuh para tahanan gitu ya di pasal 27 itu. Tapi balik lagi kemudian dihentikan oleh Paulus. Kenapa Paulus menghentikan? Karena ini nih ada di ayat 27, Paulus mendapatkan penglihatan ketika di atas kapal itu gitu ya. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah katanya berdiri di sisiku dan menjelaskan bahwa ini akan terjadi gitu. Yang menurutku menarik karena di ayat ini dari pasal 27 ayat lupa ayat berapa? 26 kalau nggak salah. Jadi malaikatnya itu udah menyampaikan kepada Paulus, gitu ya, kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Nah dari sini kemudianlah masuk yang tadi, setelah sampai baru mereka tahu oh ternyata ini pulaunya namanya Malta. Pada saat itu seperti yang dikatakan Pak Jarwo, mereka tuh nggak tahu arah gitu ya, udah sampai di mana, jaraknya udah jauh banget, mereka udah 2 minggu nggak makan, terombang-ambing, dan ternyata akhirnya menemukanlah gitu ya terdampar di Pulau Malta ini. Iya Pak Ferry tadi mengangkat tangan, sorry Ya, saya oke. kalimatnya masih Nggak apa-apa, berlanjut. nggak apa-apa. Justru senang Aiko paparin ya. Oke, thank you. Suara saya jelas ya? Jelas Pak. Oke, nyambung Pak Jarwo dan merespon Kak Aiko. Saya memang udah baca ini, perikop-perikop ini, dan memang yang saya mau katakan adalah satu kata itu survive dan ajaib gitu. Kenapa? Karena betul itu kapalnya terapung-apung, bukan kapal kecil, jumlahnya hampir 300 orang toh, tapi kok mereka bisa hidup semua itu. Kalau nggak salah sampai 2 minggu ya kalau nggak salah. Iya betul 2 minggu. Waduh, di kapal. itu yang di benak saya itu jangankan 2000 tahun lalu. Zaman sekarang aja kalau ada begitu, itu benar-benar ajaib kalau menurut saya sih. Itu aja Kak Eko. Thank you. Iya, benar banget Pak Ferry. Dan memang peristiwa ini salah satu peristiwa yang sangat signifikan gitu ya dalam catatan pelayanan Paulus. Salah satunya itu karena ini memang benar-benar menunjukkan dari awal keajaiban Tuhan, yang mana Tuhan tuh udah memberikan janji kepada Paulus yang menguatkan dia juga sebenarnya ketika peristiwa ini terjadi gitu ya. Jadi ini yang ayat yang lagi ditampilkan saat ini menurutku salah satu momen di mana Paulus juga mendapatkan penguatan, tapi di sisi lain juga Paulus kemudian menyampaikan itu kepada orang-orang yang ada di kapal bersama-sama dengan dia, sehingga semuanya mendapatkan kekuatan gitu. Jadi sebenarnya keajaibannya berlipat ganda gitu. Selain mereka diselamatkan, tapi juga mereka tuh mendapatkan kekuatan dari peristiwa-peristiwa yang berderet-deret ini terjadi, mulai dari yang tadinya misalnya nih, kalau bukan karena Paulus minta banding, mungkin kapal ini tetap akan terhanyut dan terdampar, tapi mungkin akan sangat berbeda gitu ya peristiwanya. Mungkin 200 kalau nggak salah 247 orang dikurangi Paulus dan rekan-rekannya, anggaplah sekitar 240-an orang gitu ya, mungkin akan hilang di lautan gitu ya. Tapi karena Paulus ada di kapal itu, maka rahmat Allah bersama-sama dengan engkau katanya, maka semua yang ada di kapal itu akan selamat. Dan benar-benar semua, nggak ada satu orang pun yang mati di dalam kapal itu, yang menjadi korban hanyalah kapalnya gitu. Jadi ini kapalnya benar-benar hancur, lebur, nggak ada sisanya lagi, tapi
semua orang yang ada di situ selamat. Dan itu tadi di di pasal 27 dibilang selama 14 hari. Jadi memang peristiwa yang sangat luar biasa sekali, dan ini ada lukisan peristiwa bagaimana mereka tuh berusaha untuk mencapai pulaunya gitu ya. Jadi dari kapal, ada yang ini di pasal 27 juga ada yang naik, ada yang memang bisa berenang disuruh turun duluan, ada yang naik kayak balok-balok kayu, ada yang kemudian pakai papan-papan sisa-sisa si kapal itu. Nah, yang kemudian mungkin kita masuk ke pasal 28, menurutku yang menarik juga, keajaiban tambahannya adalah bagaimana mereka kemudian disambut gitu ya, disambut di Pulau Malta ini. Secara tradisi sebenarnya mereka tuh mendarat atau sampainya bukan gini ya, ini tradisi menurut orang-orang yang saat ini hidup di Malta, jadi tepatnya memang tidak tahu tepatnya di mana dia akhirnya mendarat gitu ya, tapi ada satu pulau atau satu daerah yang saat ini di Malta dikenal sebagai pulaunya Paulus gitu ya, diyakini sebagai tempat di mana kapal itu tadinya terdampar gitu. Nah, kalau dilihat dari pulau itu sebenarnya itu kayak pulaunya terpisah dari kota-kotanya gitu ya, jadi memang pulau doang gitu, nggak dari kayak pulau kapur gitu. Dan nggak ada kehidupan. Jadi dalam hal ini agak menarik kalau memang benar dia terdampar di situ, ini kok bisa ada penduduk-penduduk asli yang langsung melihat ya, mungkin karena banyak orang turun-turun dari kapal gitu ya, dan maka mungkin orang-orang di sekitar, wah itu ada ini nih, ada kapal yang mau selamat gitu, ayo kita tolong, jadi mereka berkumpul gitu ya. Dan di ayat 20 di pasal 28 itu tadi menurutku yang sangat signifikan dari kejadian ini adalah betapa ramahnya penduduk Malta itu gitu ya. Jadi orang-orang di Malta itu melihat dan menolong dan membawa ke api karena mereka tahu ini habis ada kapal terdampar, mereka basah, dingin, dan mereka kemudian diterima dengan ramah tamah gitu. Itu hal pertama yang mungkin kita mau garis bawahi, bagaimana. Dan gini, kembali lagi, siapa penduduk kapal ini gitu ya? Penduduk kapal ini kan para penjahat gitu ya, dan itu kelihatan mungkin dari pakaiannya atau dari atribut-atribut lainnya, maka penduduk aslinya juga kemungkinan besar sudah tahu gitu. Tapi mereka, terlepas dari itu, mereka tahu bahwa oh, ini ada orang-orang yang terdampar di lautan, kita harus menolong mereka gitu. Ini si penduduk Malta. Nah, pendapat itu kemudian muncul lagi di sini nih gitu, ketika ada satu peristiwa yang secara spesifik dicatat oleh si Dr. Lukas gitu ya, ketika dia bilang bahwa Paulus memungut seberkas ranting dan meletakkannya di atas api. Terus ada ular berbisa gitu ya, yang kemudian penduduk asli berpikir, ini menurutku menarik sekali gitu ya, karena orang ini pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Di sini kita lihat latar belakangnya penduduk Malta itu sendiri seperti apa. Mereka orang-orang sebenarnya mayoritasnya katanya bangsa Fenisia gitu ya, jadi bangsa pedagang. Tentunya mereka berada di bawah kerajaan Roma juga pada saat itu. Ada orang-orang dari bangsa-bangsa lain, tapi sangat mirip dengan negara-negara Roma lainnya, khususnya yang merupakan pusat perdagangan gitu ya. Hidup mereka tuh dipenuhi oleh kemajemukan gitu ya. Perbedaan-perbedaan tuh merupakan hal yang sangat biasa, tapi mereka juga punya beberapa pemahaman-pemahaman yang dimiliki bersama. Dalam hal ini misalnya mereka punya suatu kepercayaan atau keyakinan kalau orang jahat, ini sangat sangat manusiawi ya, kalau orang jahat pasti akan mengalami bencana gitu ya, kira-kira bayangannya. Makanya ketika wah ini ada bencana di laut, oh ternyata kapalnya bawa penjahat ya, mungkin gara-gara itu gitu. Oh, tapi hebat juga nih bisa pada selamat gitu. Kita bisa bayangkan orang penduduk sekitar pasti kan ngobrol-ngobrol juga ya. Oh ternyata kalian ini ya udah terombang-ambing selama 14 hari. Wah luar biasa sekali kalian bisa selamat. Tiba-tiba nih Paulus digigit ular berbisa gitu ya. Langsung kan bisik-bisiknya bertambah tuh. Wah ini tadi kita baru muji-muji bahwa mereka berhasil selamat nih, ternyata dia digigit ular berbisa. Oh pasti dia nih
penjahat yang luar biasa gitu ya, kelas kakap gitu ya. Dan pasti seorang pembunuh, makanya dia tidak bisa luput, tidak dibiarkan hidup. Karena apa? Karena mereka menduga bahwa Paulus akan mati digigit ular berbisa itu. Tapi ternyata yang terjadi sangat berlawanan gitu ya di alat seluruh, bahwa Paulus ternyata nggak apa-apa sama sekali gitu ya, cuma kayak oke, ada ular. Aku ngebayangin Paulus kayak santai gitu, ada ular, oke, cus gitu, kayak kita mungkin kena cacing gitu ya, kayak terus abis itu dia melanjutkan cakap-cakapnya dan lain sebagainya dengan nggak kenapa-napa gitu ya. Sementara semua orang kayak mulai deg-degan, kapan nih dia bakal mati nih, kapan nih dia bakal pingsan. Ternyata dia nggak apa-apa gitu ya. Plot twist banget gitu kan. Tapi itu kemudian mengubah pendapatnya orang-orang itu juga gitu ya. Oh ya, dia hebat banget. Dan ini mungkin catatan berikutnya, ini bukan pertama kalinya gitu ya Paulus dianggap sebagai dewa karena kehebatannya atau mujizat-mujizat yang dia lakukan gitu ya. Beberapa kali itu udah Paulus tiba-tiba dipuji-puji oleh orang satu kota gitu ya karena dianggap dewa. Itu hal yang lumrah terjadi. Jadi Paulus juga mungkin kayak, aduh, orang-orang ini kembali menganggapku sebagai dewa gitu ya, kayak Tuhan gimana nih gitu kan. Tapi dia tetap melanjutkan pelayanannya dengan rendah hati. Menurutku dia ini Paulus buat aku mengagumkan sekali gitu ya, ketika dia mendapatkan banyak puji-pujian, tapi dia, dan kita ingat sejarahnya juga gitu, secara sejarah bagaimana dia tadinya adalah seorang pimpinan yang kemudian anggaplah jatuh banget karena dia menjadi pengikut Yesus, kemudian dia bahkan ditolak oleh pengikut-pengikut Yesus yang lainnya gitu ya, tapi kemudian dia naik jadi seorang pimpinan lagi dalam hal menceritakan tentang Yesus justru. Dan di situ dia tetap melakukan semua itu dengan rendah hati, gitu. Tetap mengatakan bahwa ini bukan karena aku gitu ya, ini karena Tuhan yang sudah memberikan anugerah sama aku sehingga aku bisa melewati ini dan bisa menciptakan tentang Tuhan Yesus. Tuh kayak luar biasa banget. Bahkan ketika dia dianggap sebagai seorang dewa juga dia tetap, ini semua kemuliaan Tuhan gitu. Aku tuh bukan siapa-siapa dalam hal ini. Dan ya udah, itu selesai gitu ya plot twist-nya. Semua orang menganggap, oh Paulus nih seorang dewa gitu, berarti ini semua orang juga balik lagi, mereka diterima dan mereka tinggal di situ. Ini ada pejabat pulau namanya Publius katanya. Ini pejabat pulau ini kurang lebih seperti gubernurnya mungkin ya, gubernur Pulau Malta gitu, yang ditunjuk oleh Romawi, yang kemudian menyambut dan menjamu katanya selama 3 hari. Dan ini ada peristiwa yang khusus tercatat juga, bagaimana Paulus menyembuhkan, menurut catatan teologis katanya sih, aku tidak ngecek ulang ya, tapi katanya ini salah satu momen di mana Paulus tuh menumpangkan tangan dan berdoa gitu ya. Itu bahwa dia melakukan 2 hal itu merupakan hal yang signifikan juga, karena biasanya cuma berdoa doang gitu. Atau kalau yang waktu itu waktu kita bertemu terakhir kalinya ya, yang Eutikus itu mati kan, beda gitu ya peristiwanya, tapi ini dia berdoa serta menumpangkan tangan. Dan kemudian ayahnya, jadi bukan Publius ya, jadi ayahnya Publius yang sembuh dari penyakitnya. Dan dari situ kemudian, ini kalau menurut catatan sejarah juga, kurang lebih mereka sebenarnya tinggal di Malta ini bukan cuma 3 hari gitu ya, jadi ini 3 hari bersama Publius, sisanya nggak tahu di mana gitu ya. Ada yang bilang di gua, ada yang mungkin di rumah-rumah penduduk gitu ya. Karena apa? Karena kan tadi kapalnya hancur sama sekali tuh. Jadi butuh waktu dong sampai mereka bisa punya kapal lagi untuk melanjutkan perjalanan gitu ya. Nah, menurut catatan sejarah itu kurang lebih selama musim dingin gitu. Jadi anggaplah 3 bulanan kurang lebih gitu ya, 3-4 bulan mereka berada di Malta ini sebelum kemudian mereka melanjutkan perjalanan lagi yang tadi kita baca di ayat 9-10 ini. Dan di situ Paulus terus melakukan penyembuhan lebih lanjut gitu ya di Pulau Malta ini. Dan mereka balik lagi itu disediakan semuanya sama para penduduk. Jadi ini kembali menggarisbawahi betapa penduduk Malta itu menunjukkan keramah tamahan yang luar biasa gitu. Kita kalau lagi di Pondok Indah nih membahas tema keramah tamahan gitu. Nah, ini mungkin jadi contoh gitu ya, penduduk Malta yang bahkan pada saat itu bukan menjadi Kristen, bukan orang Kristen gitu ya. Nah, ini catatannya gitu ya. Peristiwa ini mungkin
merupakan suatu peristiwa yang sangat berkesan bagi penduduk di pulau itu dan juga tentunya di negara Malta pada akhirnya, sehingga menurut catatan sejarah juga Malta ini merupakan salah satu negara bagian Roma yang paling awal menjadi Kristen. Jadi kan ketika kekristenan mulai menyebar, lalu tiap daerah-daerah itu mulai makin banyak orang Kristennya gitu ya. Nah, Malta ini dianggap yang saat yang paling awal di mana seluruh daerahnya tuh jadi Kristen. Dari mana catatan sejarahnya sebenarnya dilihat dari adanya peninggalan katakom. Katakom itu kuburan gitu, bahwa penduduknya tuh mayoritas Kristen pada saat itu gitu ya. Jadi itu sekedar side note aja. Nah, tentunya banyak orang yang mengkaitkan itu dengan peristiwa ini gitu ya, bahwa ketika Paulus tiba di Malta dalam peristiwa terdamparnya kapal ini, maka di situlah dia menginspirasi dan dia memberikan penyembuhan juga gitu, yang menambah inspirasinya makin. Mungkin inspirasi pertama selamat dari kapal, inspirasi kedua selamat dari gigitan ular, inspirasi ketiga menyembuhkan orang-orang yang ada di situ gitu ya, sehingga akhirnya banyak orang yang jadi orang Kristen, yang jadi percaya kepada Yesus di Malta, sampai akhirnya dia jadi satu negara bagian yang paling awal jadi Kristen gitu ya. Ini tadi di sini ada sedikit bagian juga. Malta itu katanya nama lainnya dikenal juga sebagai Melita gitu ya. Artinya tuh tempat perlindungan. Jadi menarik sekali bahwa kapalnya Paulus ini terdampar di sebuah tempat perlindungan gitu ya. Balik lagi ke yang tadi Pak Ferry sampaikan gitu. Kalau dibilang ajaib banget nih, bukan ajaibnya berlipat ganda lagi gitu ya, bahwa dia tuh terdamparnya memang dijaga banget sama Tuhan sampai di pulau yang adalah tempat perlindungan gitu ya, diberikan nih sama Tuhan gitu. Nah, si Malta ini tadi udah sempat disebut ya, merupakan satu pusat perdagangan penting. Mayoritas penghuninya beragam, tapi mayoritasnya bangsa Fenisia. Jadi bangsa Fenisia ini adalah kaum pedagang gitu yang pertama kali suka melakukan perjalanan perdagangan tuh katanya bangsa Fenisia ini gitu ya di masa itu, dan kemudian yang paling terkenal juga. Tapi ada bangsa-bangsa lain juga, termasuk tentunya bangsa Romawi, bangsa Yunani, dan juga orang-orang Arab gitu, yang ini kota yang jadi pusat satu selalu berhenti di situ gitu ya, pusat perhentian portnya gitulah. Jadi balik lagi dari segi kepercayaan, mereka sebenarnya punya banyak kepercayaan yang berbeda-beda. Bahkan mungkin di awal bisa jadi udah ada orang-orang Kristen juga di sana gitu ya, yang dibawa dari influence pedagang-pedagang ini. Tapi peristiwa Paulus tiba di Malta ini menjadi momen kayak agak gongnya gitu ya, sehingga makin banyak yang jadi Kristen. Apalagi ya yang bisa kita sampaikan di sini. Mungkin ada yang mau menanyakan atau berpendapat dulu sebelum kita lanjutkan. Mungkin ada detail-detail lain yang bisa kita bahas. Iya, Bu. Saya kalau nggak salah baca dari satu referensi bahwa orang-orang Malta itu dianggap orang-orang tidak beradab karena mereka tidak mau mengikuti apa yang aturan-aturan orang Yunani, Roma gitu. Mereka dianggap beda. Tapi yang menarik adalah kenapa mereka ternyata walaupun mungkin bukan orang percaya, tapi mereka adalah orang-orang yang baik hati gitu loh, penolong, dan walaupun mereka juga percaya bahwa mungkin dewa-dewa, mereka punya dewa-dewa, tapi mereka menganggap juga bahwa sesuatu yang jahat itu harus akan ada balasannya gitu dengan perbuatan yang tadi. Kenapa mereka berharap Paulus nanti juga jadi sudah digigit ular itu jadi sakit atau jadi apa gitu. Ya itu yang menarik buat saya adalah bahwa kita mungkin tidak boleh menjudge suatu kelompok atau apa bahwa mereka tidak percaya atau belum jadi pengikut Yesus atau beda dari kita, tapi mungkin mereka lebih baik dari kita gitu. Sementara mungkin itu aja, Bu. Terima kasih. Ya, makasih Pak Dirk. Betul, aku setuju banget tuh, itu poin yang sangat penting gitu yang bisa kita pelajari tentang keramah-tamahan
penduduk Malta gitu ya. Benar, memang ada beberapa sumber yang bilang bahwa penduduk Malta khususnya nih, tadi aku bilang memang mayoritas bangsa Fenisia, aku lupa sebenarnya ada penduduk lokalnya juga gitu ya. Jadi yang dibilang kayak penduduk asli Maltanya memang dibilang itu tadi, ada yang bilang dianggap bangsa yang tidak beradab gitu ya. Bahkan kalau di Lukas sih sebenarnya dibilang maksudnya oleh Lukas dibilang tidak, dia menggunakan istilah kan barbar atau apa gitu, tapi kalau Lukas sendiri menggunakan istilah itu sebenarnya lebih banyak ke yang orang-orang yang bukan Kristen, terus sebenarnya barbar mungkin sama seperti teman-teman kita yang Islam sekarang dibilang kafir gitu ya, semua kafir gitu ya, kayak konotasinya negatif. Tapi memang ada beberapa sumber yang bahwa penduduk aslinya itu tidak apa namanya, tidak beretika atau tidak dianggap sehebat orang-orang Roma dan Yunani lah ya. Itu mungkin sebenarnya hasil propagandanya orang Yunani dan Roma gitu. Mereka menganggap mereka yang paling pintar karena banyak filsuf-filsuf dan lain sebagainya gitu. Jadi ini orang-orang yang tidak berpendidikan gitu lah ya. Nah itu benar banget yang tadi Pak Dek sampaikan gitu, bahwa orang-orang yang tidak berpendidikan atau yang dianggap berbeda, yang dianggap rendah, ternyata justru yang menunjukkan keramah tamahan yang luar biasa gitu ya kepada orang-orang yang dua sisi sebenarnya kan, karena ada si prajurit-prajurit Romawi yang anggaplah adalah orang-orang yang sebenarnya menganggap penduduk Malta nih penduduk apa sih mereka ini gitu ya. Di sisi lain ada orang-orang yang adalah tahanan yang mungkin dianggap mungkin oleh penduduk Malta juga wah ini penjahat-penjahat nih gitu ya, seperti tadi si Paulus itu dijudge oleh mereka, tapi tetap terlepas dari itu adalah mereka menunjukkan keramah tamahan. Pokoknya kebutuhannya apa itu dikasih gitu ya. Dalam hal ini kebutuhannya adalah kehangatan, membutuhkan tempat untuk berlindung, membutuhkan tempat untuk bisa tinggal, membutuhkan makanan, dan itu semua disediakan. Bahkan kemudian sepanjang perjalanan tetap di support juga gitu ya. Itu luar biasa banget menurut aku, dan benar banget yang Pak Dek sampaikan bahwa kita juga perlu belajar dari hal itu gitu ya. Kita nggak bisa bilang bahwa kita orang baik gitu ya kalau kita tidak menunjukkan keramah tamahan yang bahkan ditunjukkan oleh orang-orang ini yang mereka nggak kenal ke orang-orang benar-benar orang-orang asing gitu ya. Itu pelajaran buat kita gitu. Mungkin benar juga kita kadang-kadang baca Alkitab kita berpikir kita harus melihat dari tokoh-tokoh Kristennya gitu ya, tapi sebenarnya kita juga harus belajar dari tokoh-tokoh yang non-Kristen gitu ya. Dalam hal ini penduduk Malta yang saat itu belum Kristen, tapi mereka justru memberikan sesuatu yang menurutku sangat Kristiani sekali gitu ya, keramah tamahan yang terbuka, yang menerima, yang memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang lain gitu. Itu sebenarnya sesuatu yang harus jadi goal kita juga gitu ya. Thank you Pak Dir. Ada lagi Bapak Ibu yang